Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan? Gaji PNS Pak katanya naik. Itu konsepnya gimana sih? Nanti dibicarakan dulu, kita belum kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya, kan? Ada kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerjanya bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa. Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ya, informasi kenaikan gaji 2025 ini semakin ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, khususnya ASN dan para pensiunan. Rancangan APBN 2025 sudah pun disampaikan, dan Menteri Keuangan pun sudah membocorkan rencana kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, wacana kenaikan gaji 2025 ini Bapak Ibu sebenarnya sudah disusun dan sudah disampaikan pada siaran pers di bulan Agustus 2024 yang lalu. Nah, di sini disampaikan kembali kabar gembira di mana Sri Mulyani bocorkan rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan di 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan bocoran menarik ya tentang rancangan APBN 2025 yang melibatkan rencana kenaikan gaji, yaitu untuk PNS dan pensiunan. Tentu saja untuk PNS ini juga ASN termasuk P3K, di mana dalam konferensi pers terbaru ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sudah mulai menyusun kerangka APBN 2025 bersama tim transisi dari pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global maupun nasional. Hal ini mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, serta harga minyak dan lifting gas. Semua parameter tersebut menjadi acuan untuk menyusun asumsi dasar pelaksanaan APBN di 2025. Nah, dengan bergeraknya angka-angka ini tentu akan mempengaruhi daya beli ya. Itulah penyebabnya mengapa rancangan untuk kenaikan gaji juga disusun. RAPBN ini adalah hasil kolaborasi intern antara kabinet saat ini dengan pemerintah presiden terpilih, di mana program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan beberapa inisiatif baru dari presiden terpilih telah dimasukkan pula dalam rancangan ini. Menurut Sri Mulyani, salah satu fokus utama RAPBN adalah meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Hal ini juga disampaikan oleh Isa Rahmatarwata, perwakilan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa desain RAPBN telah mencakup alokasi untuk kenaikan gaji. Ini berapa persen ya kira-kira Bapak Ibu? APBN 2025 dirancang untuk siap mengakomodasi kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri. Namun keputusan akhir mengenai kapan dan berapa besar kenaikan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo, ujar Isa. Nah, jadi Bapak Ibu, informasi kenaikan gaji ini bukan hoax ya. Memang saat kemarin ada kenaikan gaji yang 8% pun sebenarnya Presiden Prabowo juga sudah mencanangkan seharusnya kenaikan gaji itu dilakukan setiap tahun ya, bukan hanya beberapa tahun sekali seperti zaman Pak Jokowi. Keputusan ini mencerminkan komitmen antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo untuk menjaga kesinambungan kebijakan demi meningkatkan kesejahteraan para aparatur negara. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa proses transisi antara pemerintah saat ini dan pemerintah baru berjalan sangat baik. Ya, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini memang terikat sangat kuat ya. Apalagi Gibran merupakan putra dari Bapak Jokowi. Ya, komunikasi yang intensif memastikan bahwa program-program prioritas baik dari pemerintah Jokowi maupun Prabowo dapat terakomodasi dengan lancar dalam APBN 2025. Dengan demikian, rencana kenaikan gaji ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal dari pemerintah baru yang menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan PNS dan pensiunan. Karena memang nanti ini akan dimulai di 2025 ya. Meskipun kabar ini sangat menggembirakan, Isa Rahmatarwata menegaskan bahwa waktu dan persentase gaji masih menjadi keputusan Pak Prabowo Subianto. Artinya memang belum diputuskan berapa akan dilakukan kenaikan. Ya, kita ketahui untuk tahun 2024 kemarin kenaikan sebesar 8% ya.
untuk ASN ya, BPNS, P3K dan TNI Polri. Sedangkan pensiun kemarin ada kenaikan sebesar 11%. Sedangkan informasi lain untuk guru Bapak Ibu, khususnya guru, ini ada kenaikan 2 juta tambahan gaji itu hanya untuk kategori ini ya. Kita lihat di sini informasinya bahwa kabar baik bagi para guru di Indonesia, pemerintah melalui program sertifikasi guru mengumumkan adanya tambahan tunjangan sebesar 2 juta bagi mereka yang berhasil memperoleh sertifikasi. Jadi harus sertifikasi dulu baru akan diberi tambahan 2 juta. Langkah ini dianggap sebagai dorongan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung kualitas pendidikan di tanah air. Dalam pernyataan resminya, pejabat terkait menyampaikan bahwa guru yang sebelumnya menerima tunjangan 1,5 akan mendapatkan peningkatan menjadi 2 juta setelah sertifikasi. Artinya bagi para guru yang telah memenuhi syarat sertifikasi akan ada tambahan yang signifikan untuk mendukung profesi mereka. Ya, betul sekali, sertifikasi ini berarti semua guru didorong untuk mengikuti proses sertifikasi. Intinya tunjangan 2 juta ini bukan angka tetap bagi seluruh guru, melainkan akan diberikan setelah mereka sertifikasi, ujar salah satu perwakilan pemerintah dalam konferensi pers. Program sertifikasi dirancang tidak hanya untuk memberikan insentif, tapi juga memastikan para guru memiliki standar kompetensi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi memang untuk rencana pemberian tambahan 2 juta itu tetap akan ada ya kualifikasi ataupun persyaratan yang mesti dimiliki dulu oleh para guru. Karena jika tidak demikian maka nanti akan terjadi perebutan ya antara guru satu dengan guru lain. Mengapa saya tidak dapat, mengapa saya dapat. Tapi dengan adanya program sertifikasi ini akan memastikan bahwa mereka datanya sudah pasti ada di Kementerian Pendidikan. Semoga informasi ini segera direalisasikan, baik kenaikan gaji PNS secara umum, maupun pensiunan, maupun tambahan gaji bagi mereka yang sudah bersertifikasi. Demikian 2 informasi menarik ini. Semoga mencari pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari prosesnya, sesuai dengan pembahasan awal dengan Kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada